Mulai dari mana nih? Oke, mari kita mulai ya. Halo manusia, selamat datang di percakapan antar manusia. Simple yet useful talk with your favorite host, Jonathan Brian Wijaya. Mau mulai dari mana ya? Sebenarnya kalau gue nggak, tamu hari ini sangat spesial, saking spesial saya juga kenal nih orang dari salah satu. Dia pernah muncul, beliau pernah muncul di TikTok FYP ku. Oh serius ini? Iya. Serius? Iya, pernah muncul di TikTok FYP. Kayaknya bayangkan ngapain sih orang invite podcast kalau antara masuk dari TikTok FYP atau enggak IG Iya kan? benar sih. Iya Oke, kan? valid. Nah, itu waktu itu soal yang Miss UMN. Pasti kayak kalau aku yang jadi kan ini baru pertama kali podcast atau udah sering sih sebenarnya? Sama kamu? Enggak. Aku pribadi? Iya. Ini keempat. Ya ampun, kukira kayak Kira ini perdana ya? Iya perdana loh. Kukira ini perdana loh. Gak apa-apa. Totonya udahlah. Tapi iya soal Miss UMN kan. Dan kebetulan juga sempat muncul juga ulang tahun ke-20. Apa gue follow ya dari dulu setelah itu? Oh ya bener ada 20 tahun. Tapi unik ya, setelah lihat Instagram, ini orang Kak Kezia ini kenal sama Evelyn yang kemarin podcast itu. Oke. Nah, jadi gue tanya sama si Evelyn setelah podcast tadi kemarin kan, episode kemarin kan Evelyn boleh kontak si Kezia dong. Kalau gue kontak, biar gue kontak setelah lu gitu. Biar kayak terus si Evelyn bilang, yaudah gue kontak dulu kayak si Kezia, baru lu ya, oke gitu. Nah setelah itu baru gue kontak dan jadilah hari ini podcast keempat. Ya, podcast keempat bersama Kak Kezia. Halo Kak Kezia, apa kabar? Halo, baik, puji Tuhan. Sebenarnya nih kalau boleh tanya, ini sebenarnya kesibukan kakak setelah lulus skripsi semprotulation. Oke. Aku belum sempro loh BTW. Serius? Aku Tapi masih sidang magang. bukanlah udah skripsi kelas ya? Kemarin sidang magang. Oh. Gitu. Masih muda ya, masih muda. Tapi berarti udah kelar berarti magangnya berarti ya? Magang, puji Tuhannya perusahaan minta perpanjang kontrak gitu. Jadi puji Tuhan. lanjut. Nah, berarti itu sebenarnya itu sebuah berkat ya, apalagi kayak kulihat juga di Instagram kemarin tanggal 11 ulang tahun kan. Dan ini kebetulan hari ini yang hari ini rekamnya tuh di tanggal 17 Agustus. Berarti nggak terlalu jauh kali ya. Ya boleh lah. Boleh lah. Ini pakai batik-batik kan keren. Dan studionya juga studionya di dekat rumah Kak Kezia biar nggak kejauhan. Makasih loh. Iya. Pengertiannya. Nggak, biar apa ya? Biar aku tuh juga ngalamin gitu. Oh ternyata perjuangannya begini juga panjang. Dan mau mulai dari mana nih? Sebenarnya banyak sih yang mau dibahas. Mulai dari yang kemarin yang tadi aku bilang, Miss UMN kan. Serius itu sebenarnya itu kayak fashion show apa gimana sih sebenarnya? Enggak, itu duta kampus gitu. Jadi ibaratnya kayak Putri Indonesia semi kampus. Kayak gitu. Putri Indonesia. Oh. Lingkupnya kan kalau Putri Indonesia kita melayaninya satu negara nih. Kalau Miss UMN itu kita lebih ke lingkupnya kampus kayak gitu. Tapi untuk prosesnya, untuk dutinya, untuk masa dedikasinya dan program yang kita lakuin itu benar-benar persis setara dengan Putri Indonesia dan pageant-pageant yang emang nasional kayak gitu. Kayaknya kok baru apa gue nggak tahu ya, tapi itu kayaknya gue baru pernah gue cuman denger itu cuman di kuliah itu doang yang ada gitu apa? Ada, semua kuliah ada. Mungkin Mr. Miss LSPR ada. Hah? Ada. Cuma berarti gue yang kudet. Oh baik. Karena aku sendiri baru masuk semester 3. Ini lagi libur kuliah kan. Ya, jadi ya udah masuk aja gitu. Jadi ya baik hal yang masih belum tahu juga, makanya nih kebetulan kakak baru kelar magang
Nah, aku masih Baru ini. mau meraba-raba dunia kampus ya. Iya, makanya. Tapi kalau aku lihat ya, kuliah di Tangerang dekat kan, rumahnya di Tangerang kan, tapi SMA di Bekasi. Pertanyaan gini ya, bukan masalah hidupnya apa, bukan masalah tinggal di perjalanan berapa lama sih dari sini ke sana. Nah kan, perjalanan dari sana ke sini berapa lama, bukan, nggak mau nanya itu. Hidupnya, like the difference gaya hidup di Tangerang sama di Bekasi, kayak sama nggak sih? Sebenarnya jujur beda ya, karena sorry to say, tapi faktanya emang kalau di Tangerang tanda kutip lebih metropol, gitu loh. Oh. Emang lebih main-main ke mall kiri kanan segala macam, dan untuk makanan pun juga kafe, resto kayak gitu. Kalau Bekasi itu kan lingkupnya emang beneran kayak kaki lima, tenda segala macam, dan secara bukan bandingin kebersihan ya, tapi kita bicara fakta aja. Secara kebersihan pun entah kenapa somehow di Tangerang lebih asri aja gitu loh. Apa karena masih sepi aja kali ya? Kalau menurutku juga berpengaruh di siapa yang mengaturnya ya. Iya. Itu ya secara logika aja pasti kan kayak gitu. Tapi gitu bukanlah yang harapan indah ini dia juga udah grow up sekarang. Iya. Tapi kan baru-baru ini sebenarnya. Oh iya bener sih, bener. Kalau waktu aku zaman sekolah ya enggak. Oh. Serius? Pertama kali sih aku pernah ke sana HI kan. Ya itu sama lah kayak tipikal Bekasi itu, kayak ada banyak truk, kayak pabrik. Yes. Ya kan? Kali. Oh iya kali. Jalanan rusak. Iya. Nah itu beda kan, jadi berasa kan bedanya. Pas bundaran gitu. Itu ada jalanan rusak, tapi itu katanya. Yang kumpulannya sampah. Aku nggak tahu itu. Nggak perhatiin ya. Tapi aku tahu ada aqua di situ. Betul. Brand. Iya, tapi tadi mau ngomong apa ya? Tadi bukannya itu mau dibikin Jakarta, tapi hitungannya berarti. Katanya mau dibikin Jakarta bagian Tenggara. Oh, aku nggak tahu itu. Nggak tahu. Enggak. Tapi kalau misalnya kayak kalau bilang kayak kaki lima gitu-gitu, mungkin kalau di Semarokon Bekasi mungkin kali ya. Mungkin udah pasti beda. Pasti, benar sih. Cuma aku sih lebih fokus ke jalanan dan asrinya ya. Karena kalau di Bekasi kan mungkin lebih polusi nih, lebih padat gitu. Iya loh. Kalau di sini entah kenapa lebih luas aja gitu. Gitu. Jadi ngomongin Bekasi ya. Iya, jadi ngomongin. Topiknya melenceng banget. Enggak loh, karena kan dari awalnya kan karena mau ngomongin soal kisah masa lalu yang SMA di situ kan. Okay. Dan ngomongin soal SMA kan, kemarin juga sempat lihat it was your first theater. Yes kan. Soal apa sih namanya itu? Aku lupa. Ini ngulik gak lihat-lihat. Seru. Apa tuh teater katak kalau nggak salah. Itu kampus. Iya. Kalau misalnya di SMA dulu nggak ada namanya sebenarnya. Emang cuma ekstrakurikuler teater kayak gitu doang. Penabur bukan udah stres malah dikasih teater. Itu gue sih kalau lihat anak-anak penabur, kata anak-anak penabur kayak, Jo jangan sekolah di penabur Jo. Berat. Tugas banyak. Udah kayak setara kayak kampus. Tapi kalau dibanding sama kampus tugasnya gitu. Nah, aku setuju sebenarnya kalau teman-teman kamu ngomong tugas di penabur berat. That's why kenapa masuk UMN aku nggak culture shock lagi. Oke. Karena udah ngerasa kayak sama, setara, kayak gitu loh. Enak di situnya, menurut gue ya. Tapi kemarin aku kuliah sekarang aku kuliah di BINUS, tapi SMA juga di BINUS. Nggak ada ngerasa culture shock masih loh. Malah nggak ngerasa. Mungkin beratnya di aku tuh pas SMA belum seberat kakak. Penabur punya. Mungkin. Diangkat di atas langit masih ada langit. Iya, itu setuju sih, di atas langit masih ada langit, benar. But the extracurricular, berarti benar-benar mau ngambil itu karena apa? Nah, ini unik banget kejadiannya. Faktanya, aku itu nggak join di ekskul teater. Jadi aku tuh anak ekskul tari sama floorball. Kan kalau di penabur maksimal boleh ikut 2. Kayak gitu. Kenapa floorball? Seru dulu
tuh iya, manggung seru, emang. kayak hits aja kan pada masanya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya one day kita itu mau ada acara apa ya? Jumpa alumni. Jadi 10 generasi dari SMA angkatan pertama sampai angkatan ke-10. Oh. Nah, makanya sekolah aku berencana untuk bikin sebuah acara seremoni dengan pembukaan teater. Teater ini tuh ambil dari kisah nyata angkatan mereka, kayak gitu. Angkatan ke 1 sampai 10 nih. Diambil kisah yang emang kayak upbeat banget lah, kayak gitu. Nah, sampai open casting secara umum dong. Nah, aku itu Nah, kalau dulu tuh di Penabur zamannya kalau ada sesuatu, panitianya itu masuk ke kelas-kelas, umumin kayak ada ini nih, ada itu, kayak gitu, siapa yang mau ikutan. Sampai akhirnya waktu disamperin kayak gitu, gue gak angkat tangan. Masih takut. Oh iya, karena kan baru ini kan. Betul, karena dari dulu itu, nah ini juga dari kecil sampai akhirnya SMA itu, aku itu paling takut buat ngomong ke orang-orang cita-citaku apa. Kan aku cita-cita pengen jadi pemain film. Oh iya. Dan sedangkan saat aku speak up kayak gue mau jadi pemain film nih, orang tua responnya miring kayak itu mah cuma hobi, itu bukan kerjaan tetap segala macam kayak gitu. Dan sampai sahabat gue sendiri ngomong itu mah cita-cita anak TK, kayak semua orang juga dulu waktu gue kecil pengen jadi artis. Itu gitu karena lah. mungkin karena dulu tuh lihat kayak dulu tuh pernah lihat sinetron gitu kan masa kecilnya, jadi kayak seru gitu jadi anak. Iya, cuma bener-bener entah kenapa dari dulu gue tuh punya keinginan yang kuat pengen terjun ke dunia film kayak gitu. Sedangkan respon dari sahabat-sahabat gue kayak itu mah mimpi anak kecil. Dulu gue juga waktu kecil ngomongnya pengen jadi artis, dan apa ya, gue tuh pengen defense gitu loh, kayak kalau artis kan lebih mengarah ke popularitas, Bener, itu ke bener. famous gitu, Iya. asistensi. Sedangkan di sini gue fokusnya pemain film. Makanya dari dulu gue nggak pernah bilang gue mau jadi artis. Gue bilangnya mau jadi pemain film. Kenapa? Karena emang gue cinta seni peran. Gue nggak peduli mau populer segala macam. Intinya gue suka bermain peran kayak gitu. Tapi gimana ya? Ini ada banyak orang salah konsep tuh, kayak kebanyakan tuh pemain artis malah terjun ke dunia film. Jadi itu orang anggapnya Ya, artis setuju. adalah pemain film. Ya padahal beda. Iya. Padahal kalau aku lihat kayak teater biasanya kan, ya mereka juga kita nggak kenal mereka kan. Kemarin petualangan Sherina nonton nggak? Aku waktu mau casting tuh petualangan Sherina. Oh mau Mau nyaris, tapi aku bentrok sama kampus. Ya. Tapi aku juga nggak nonton juga sih. Nah, tapi kan itu kan orang-orangnya kayak kebanyakan kita nggak tahu, karena itu kan belum terkenal banget. Jadi ya orang itu salah miskonsep tuh, artis itu mungkin orang tua atau sahabat-sahabat kiranya tuh film itu pemain film itu artis semua. Yes. Padahal masih bisa hal yang lain. Yes, kan? betul, setuju. Tapi kalau misalnya at that moment it was really true that you are really being an artist gitu kan, tiba-tiba ada jalan lah ya. Iya, followers naik apa gimana, masih keterima nggak dengan kata-kata itu pun itu artis, itu pun aku sebenarnya jujur ya, aku tuh nggak masalah orang mau ngejulukinnya cita-cita lo artis, cita-cita lo pemain film, tapi aku di sini lebih poinin ke kita manusia harus respect mimpi semua orang. Itu gitu. nggak salah sih, itu mau nggak salah. Mau mimpi jadi apapun, lo nggak bisa asal ngejudge kayak itu mah apaan, mimpi apaan kayak gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Gue lebih fokus ke situnya sih. Ini kalau mimpinya jadi penulis, ini orang bilang apa ya? Gue juga bingung tuh. Kalau misalnya orang dari kecil mimpinya jadi penulis, apalagi orang mimpinya sebagai ya kayak dancer gitu-gitu. Orang tua desain ya, apalagi desain. Orang tua pasti mikirnya kerja ujungnya jadi apa? Setuju. Orang tua aku juga concernnya kayak gitu. Itu mah cuma hobi semata. Nanti lo gede mau gimana? Apa kalau bakal ngasilin uang segala macam? Tapi itu passion lo gitu loh. Iya. Relate sih. Tapi I mean like why don't taking the film on the higher education? Nah, itu juga pertimbangan dari orang tua. Cuma di sini aku agak setuju sih. Jadi awalnya tuh aku pengen kampus masuk jurusan di LSPR, masuknya jurusan Performing Arts, yang langsung terjun ke teater. Cuma mamaku tuh bilang kayak, kalau seandainya kamu Performing Arts, ujung-ujungnya cuma jadi guru teater. Emang kamu mau? Gitu loh.
Terus aku juga jadi mikir berat kayak, iya sih, jujur aku nggak mau banget jadi guru. Aku tuh pengennya emang standing out sendiri. Sampai akhirnya berpikir kayak, oh ya gue unggulnya di mana sih? Akhirnya mutusin komunikasi masuk ke UMN, dan menurut gue itu keputusan yang paling tepat yang pernah gue ambil. Karena kasarnya gini, gue punya base untuk perusahaan yaitu skill komunikasi dan marketing. Karena dari teater sendiri kan? Ya. Oke. Terus yang kedua, akhirnya sambil gue memfokuskan diri gue di dunia marketing komunikasi, gue join lah di teater. Gue dapat dua-duanya dong ilmunya. Marketing dapat, teater dapat. Terus puji Tuhan banget yang ketiga ada channel untuk jadi Mr. Miss Women. Jadi kayak paket komplit sih masuk ke promosi ya. Untuk angkatan selanjutnya, untuk angkatan maba yang mau ikutan Miss Women silakan. Hubungin nomor di bawah ini. Tapi ya sih akhirnya kalau dipikir-pikir bener juga. Jadi yang penting aku udah punya dasar ilmunya yang emang berguna, yaitu marketing. Di satu sisi aku juga ikutin hobi aku di teater dan bonus-bonus lainnya gitu. Now back wah apalagi kalau belum musik ya, musik kalau apalagi yang suka biologi apa gimana. Sebenarnya itu ya karena pikirnya ya mau jadi ujungnya jadi apa gitu sih. Iya, itu fokus orang tua. Apalagi musik, takutnya jadiin hobi, nanti hobinya pas lagi ambil kuliah jadi susah. Setuju. Jadi, jadi balik lagi ke teater tadi yang SMA. pertama. Kan tadi kan dibilangnya gak mau dulu kan, pas ditanyain yang mau ikutan siapa, pas ada promosi dari orang-orang panitia datang ke kelas kan. Now at what moment ketika akhirnya mau? Iya. Oke. Nah abis kayak gitu aku bener-bener nggak approach panitia sampai hari reading. Kan kalau kita casting ada readingnya dulu kan. Sampai akhir reading entah kenapa itu aku lagi rapat di atas. Di lantai paling atas tuh aku lagi rapat sama organisasi aku. Tapi hati aku tuh nggak tenang. Kayak kok gue pengen banget nih turun ke bawah. Itu pasti. Gak tenang mampus deh. Akhirnya mereka tuh reading di perpustakaan. Tahu nggak? Ini gue aneh banget deh. Gue izin ke toilet di rapat organisasi itu, izin ke toilet. Padahal gue ke perpus, terus gue cuma ngintip dari jendela, terus gue kabur. Ketakutan. Setakut itu. Tunggu. Serius. Oh itu acaranya di perpus apa? Readingnya di perpus. Oh. Aku rapat organisasi di lantai 5. Perpusnya di lantai 3. Aku turun lewat tangga exit. Karena kan izinnya ke toilet nih. Iya benar. Lompat lewat tangga exit ke depan perpus, cuma ngintip lagi reading terus pergi. Ketakutan. Sampai akhirnya balik lagi kan ke ruang meeting. Gak tenang banget kayak kayaknya main lagi. Apaan sih kayak sumpah beban banget. Akhirnya kan boleh bawa HP tuh kalau lagi rapat. Aku chat lah panitia reading itu yang kebetulan temen aku. Aku tanya kayak masih nggak sih? Terus dia bilang udah nih kayak terakhir lu mau reading kayak gitu. Oh dia nanya lu mau reading. Jadi readingnya tuh udah selesai. Dia ngomong kayak pas di perpus gitu. Enggak, di chat, kita by chat. Oh. Jadi dia di perpus, aku udah balik dong. Kan tadi ngintip doang, aku balik lagi. Aku chat kayak namanya Zaneta masih reading gak sih? Oh dia ikutan itu? Iya, dia pemainnya. Terus dia bilang, udah terakhir sih Kes ini, lu mau reading? Masih bisa kalau lu mau. Terus gue kayak, oke deh. Gue lari langsung ke perpus, itu gue bener-bener udah selesai readingnya. Mereka lagi meeting kayak keputusan ini peran apa. Akhirnya udah gue secara tidak formal masuk ke ruang perpustakaan, gue reading pribadi, reading sendiri, disuruh reading jadi peran utama. Super. Udah tapi yang si Zaneta ini dia juga pemeran utama? Enggak dong, peran utama kan satu. Yang namanya peran utama kan satu. Iya, tapi maksudnya kayak kan namanya juga trial kan. Semua orang dikasih pemeran utama, terus peran mereka cara mereka penyampaiannya apa gimana maksudnya kan. Oh iya. Oke, paham. Iya, aku nggak tahu waktu itu bener, aku nggak tahu dia readingnya jadi apa. Intinya di situ tuh udah lengkap semua, udah sama gurunya juga, guru teaternya disuruh reading peran utama. Terus tiba-tiba disuruh nyanyi. Jadi si peran utama ini tuh perannya acting, nari, nyanyi. I mean nyanyi nari sih udah termasuk udah ini kan. Oke lah kalau nari lah, ini nyanyi gue kayak nyanyi kayak iya coba nyanyi, tapi aku tuh masih nggak mudeng kalau ini tuh adegannya peran utama. Kayak ya udah bingung kan kayak nyanyi apa ya, terus akhirnya dikasih satu lagu lah, ini aja gitu. Udah sambil baca lirik dengan getar, tapi kayak entah kenapa ngalir aja.
Itu juga bingung itu kuasa dari mana ngalir aja gitu. Tapi katanya itu kalau kau lihat di Instagram Yeah. itu baru pertama kali using. Yes. Itu kacau sih. 18 tahun ini kan 18 tahun. 18 tahun hidup itu gue baru pertama kali nyanyi. Oh, jadi itu baru SMA 3 berarti ya? Iya, SMA 3. Jadi itu kayak aku menutup tahun terakhir dengan melangkahkan kaki aku ke mimpi aku. Kayak estetiknya begitu lah. Iya. Kayak gitu. Oh, tapi orang ngarepnya kayak takutnya kayak udah belum pernah nyanyi. Belum pernah acting juga. Fales maksudnya, nyanyi fales. Dan anehnya, Hah? I got that gitu lah. Kayak gue dapet posisi utama itu. Gue dapet. Umumnya langsung gitu Apa? Enggak, kayak selisih 1 minggu langsung ada pemanggilan kayak ya udah gue peran utama. Wow. Wah, In front of itu- 10 angkatan. Ya. Enggak. Jadi aku membawakan teater itu di depan 10 angkatan alumni di Penabur Harapan Indah. Sekalian sama orang tua berarti. Orang tua ada, guru-guru ada, kepala sekolah semuanya segala macam dan teman angkatan aku of course. Karena kan hitungannya masih angkatan kan. Kayak gitu. Bayangin kalau 10 angkatan kan ada yang paling tua tuh, yang paling tua aja udah om-om tuh, ya kan? Om-om liatin, wah ini siapa nih? Wah ini siapa yang nyanyi nih? Gak kelihatan, tapi orang pas akhirnya tuh liatnya ketahuan lu baru pertama kali apa enggak? Enggak. Orang-orang kan kebetulan kan ada yang kenal aku. Ya. Karena kan kayak istilahnya kita kalau cuma beda 1 atau 2 angkatan masih kenal gitu. Bener-bener. Nyamperin aku yang kayak amazed, kaget, dan bahkan ada satu kata yang gini, aku dapat bunga dari nggak tahu itu angkatan berapa. Jadi dia tiba-tiba nyamperin aku, nih cowok orang asing gitu, nyamperin kasih bunga, dia cuma ngomong, gila, acting lo bagus banget, lo berhasil bikin gue nangis. Dia ngomong kayak gitu. Itu menurut gue adalah kata-kata terindah yang gue dapetin. Itu pertama. Terus kedua, yang dari teman-teman aku sama yang dari kakak kelas yang aku kenal ngomong kayak, gila Kes, gue nggak bakal bisa acting kayak lo. Lo gila banget. Padahal baru pertama kali acting. Iya, dan itu aku bener-bener liat emang banyak yang nangis sih. Karena kan adegannya emang emosional ya. Jadi kebetulan, sorry agak sedih. Iya. Kita itu angkat kejadian emang ada satu orang di angkatan Penabur Harapan Indah yang emang waktu itu viral banget meninggal dunia. Dan itu kecelakaan waktu mau ngambil wisuda. Waktu mau ngambil apa? Toga apa gimana? Iya sih, toga ya bahasanya. Aku udah lupa. Ijazah. Waktu mau ngambil ijazah. Oke. Jadi itu emang kejadian yang booming banget dan kebetulan orang ini tuh kayak pentolannya sekolah loh. Jadi semua orang sayang banget sama dia. Kita bawain cerita itu. Itu yang bikin semuanya jadi overwhelming, nangis, dan ya puji Tuhan berhasil membawakan peran dia ya. Gitu. Oh, kakak yang bawain peran? Iya dong, kan peran utama. Kukira tuh the peran the teaternya tuh soal beratnya di penabur. Enggak, kita benar-benar bawain kisah yang emang overwhelming banget untuk kita, kayak gitu. Soalnya tuh kukira beritanya tuh soal Hari-hari di penabur ya. hari tambur terus orang meninggal gara-gara stres sampai di kampusku katanya ya di arsitektur, aku kan desain interior, di kampus di arsitektur ada orang meninggal gara-gara nggak tidur 3 hari. Nggak tahu ya karena mungkin tugasnya banyak apa gimana ya, tapi ya ampun, pernah sempat tidur nggak 3 hari gitu. Aku enggak sih. Ya. Enggak pernah ngalamin. Tapi back to the flower. Oke, flower. Orang back to-nya tuh yang the next topic apa gimana? Ini masih balik ya, masih kepo ya. Gimana tuh? Ada IG-nya nggak? Kebetulan gak ada ya kak, saya gak kenal itu. Ya. Gitu deh. Iya, nggak apa-apa itu. Gitu deh. But berbandingin sama what is gue mau ngomong apa ya? Kembali kepada yang pertama sampai yang terakhir ini yang teater katak, apa sih yang improve dari diri lu? Pertama kalau secara internal rasa percaya diri ya, karena balik lagi yang tadi gue bilang, omongan orang itu
nyata banget bakal bikin kita insecure. Apalagi soal mimpi. Mimpi tuh harapan lu banget loh. Kalau orang udah ngeremehin aja tuh rasanya emang gue nggak mampu itu ya. Itu pertama. Yang kedua, saat akhirnya gue berhasil dipercayakan sama dunia ini untuk dapat peran utama di teater pertama gue, itu bikin rasa percaya diri gue naik banget. Dan gue makin percaya kalau semua mimpi tuh valid. Gak ada yang mustahil selama lo yakin gitu. Selama lu maksudnya ada niat sendiri gitu. Ya ada niat sendiri, lo yakin, dan intinya lo harus percaya diri, pasti ada jalan kayak gitu. Nah terus ya balik lagi, nah ini yang gue pelajarin selanjutnya adalah jangan gampang puas, karena hati-hati itu bahaya. Gak semua orang, kasarnya gini, gak semua orang saat udah dipercayakan langsung jadi peran utama jadi angkuh, jadi ngerasa oke, gue bisa. Ngerti gak sih? Iya sih. Jadi harus lo maintain dengan oke, kalau gue ngomong ke diri gue sendiri, oke, kayak waktu itu lo udah dapet peran utama, sekarang lo harus improve. Karena level lo gak boleh segini doang, harus terus naik. Kalau gue tipe yang kayak gitu. Dan bahaya sih menurut gue kalau ada orang yang langsung dapetin kepercayaan besar dan dia langsung puas. Itu yang bikin orang malah jadi jatuh. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah mental sih yang improve-nya. Iya sih. Tapi gimana ya, soal tadi yang kakak bilang percaya diri, kita kan balik lagi pada round yang pertama kali kakak mau jadi keluar dari mimpi itu, mau keluar untuk mendapatkan mimpi itu. Nah ini pertanyaan yang menarik nih, memaksakan diri, how you memaksakan diri untuk yaudah deh gue maksain diri ikutan jadi riding baca diri. Betul. Itu pertanyaan yang susah sih, bener. Karena itu pergumulan banget ya, balik lagi. Karena sebelum gue reading itu, gue lagi di posisi low self esteem banget. Gue bener-bener gak percaya diri. Gue ngerasa gue gak mampu, gue ngerasa kayak emang gue layak gitu. Memaksakan diri atau enggaknya, waktu itu gue cuma nanemin mindset kayak gini. Kalau gak mau sekarang, kapan lagi? Iya, bener. Emang lu bakal dapetin lagi? Kayak ya udah, lu kalau seandainya nggak diterima is okay, yang penting lu udah coba. Jadi akhirnya gue dapet satu pelajaran, lebih baik lu gagal dibandingkan tidak mencoba. Kalau lu nggak mencoba, lu bakal nyesel sampai kapanpun. Tapi kalau lu udah mencoba dan lu gagal, lu jadi makin berani ke depannya. Oke, berarti gue improve di sini, di situ, kayak gitu. Jadi kuncinya adalah harus coba, itu doang. Iya sih. Harus coba. Kayak kebanyakan orang tuh apa ya? Kalau aku bilang itu ya ampun, gelap banget nih, mau ampunin dulu. Terserah kamu, boleh. Pause. Nggak ngaruh sih, cuma ya udah ya. Lanjut. Oke, tadi gimana tadi ya? Iya sih, orang kebanyakan susah gitu memaksakan diri. Apalagi kita ya sekarang anak, gak usah deh ngomongin mimpi deh. Kita kerjain tugas, ya kan? Kita kerjain tugas, mau kerjain tugas aja kayak, aduh ini apaan sih ini tugas? Aduh ini tugas ngapain sih, ini kenapa berat banget gitu kan. Itu juga kakak terapin pas lagi mau ngerjain tugas tapi lagi mager gitu. Beda kan? Itu beda konsep sih. Kebetulan kalau untuk ngerjain tugas itu udah keharusan ya. Jadi kayak ya mau gak mau, kalau aku lebih yang kayak gitu, kayak ya mau harus kerjain gimana dong. Gitu. Ya soalnya susah sih. Kayaknya kayak gue lagi tidur, terus bangun kan, waduh belum kerjain nih tugasnya nih, padahal deadline-nya besok kan ya. Kayak aduh gimana ya, gambar lagi, malas banget tanganku, kayak malas banget gambar pakai drawing pakai drawing ruler kan, ada segitiga gitu kan, terus pakai pensil. Terus gimana nih, belum ada ide kan, apalagi desain kan. Iya, soalnya kamu susah sih jurusannya. Untuk komunikasi bukan Bener. coba sekalian desain, coba nanti kakak misalnya jadi beneran film, terus tapi ambil desain komunikasi kan sekalian. DKV ya. Pernah kepikiran kan? Oh iya. Kepikiran kan DKV kan termasuk komunikasi. Bener. Nah, sekalian kan desain komunikasi visual gitu kan. Tapi oke, kita next topic. In your 20s. Oke. Ada nggak sih
sebelum masuk umur 20 kan kebanyakan aku kan tahun depan Baru 20. Kalau Oke. kakak kan udah 21 Satu, aku 21. Padahal mau podcastnya itu ya, mau podcastin kakak itu pas lagi umur 20. Biar biar ngomongin soal My 20s. iya, your 20s, Oke. how is it what's your advice before 20? Masalahnya itu pas lagi bulan September aku udah langsung DBD. September 2021 aku udah kena DBD. I see. Jadi podcastku mandat, tugas-tugasku makin banyak, aku overwhelmed, susah. Udahlah podcastnya nanti aja. Bablas setahun. Setahun berarti. Setahun lewat. Oke, Jadi oke. makanya baru Evelyn kemarin dan 2 episode kemarin itu baru mulai lagi. Nah, sekarang udah karena udah sempet nih gas. What's your advice before 20. Oke. Sebenarnya ya, 19 ke 20 itu sebenarnya hanya angka. Itu fakta. Cuma balik lagi, tergantung pribadi manusia. Kau mau nerapin itu sebuah upgrade atau enggak. Karena ada orang yang mandangnya 19 ke 20 cuma sekedar angka. Oke, gue sekarang angka 2. Tapi akan ada orang yang mandang dia angka 2, berarti tanggung jawab gue udah makin besar, mimpi gue udah harus makin gue kejar, dan tanggung jawab gue dalam dunia pekerjaan, rintis karir itu udah makin ada gitu loh. Udah bukan cuma sekedar anak-anak sekolahan yang belajar, kerja kelompok, main kiri kanan segala macam hangout, itu bakal wasting time kalau gue. Jadi sebelum 20 berarti advice-nya ya basicnya adalah nikmatilah masa-masa anak-anak kalian, masa-masa remaja kalian main-main. Karena serius, kalau seandainya masuk di umur 20 kalian mentalnya masih sama-sama mikir kayak ini gue tetap main, gue tetap hangout, gue tetap have fun, susah untuk kedepannya. Tapi menurut kakak sebenarnya ya kalau namanya juga anak remaja kan anak muda kan maunya entertain, maunya setuju. gaya hidup, tapi kan juga orang balance lah maunya lah Life juga balance, kan, tapi malah bablas. Iya. Kayak siapa ya, kayak orang kayak nggak lagu lah. Gua terlalu banyak hangout. Gue pernah 2 kali hangout, hari pertama, hari kedua, tapi lupa hari ketiganya ada tugas, nggak nyicil. Ya itu problemnya. Jadi sebenarnya kalau advice lebih ke arah get ready untuk umur 20, karena menurut aku sebenarnya tanggung jawab kamu akan beda. Tanggung jawab kamu untuk masuk 20 beda. Itu mindset sih sebenarnya. Jadi balik lagi, kamu mau menanggapi umur 20 itu seperti apa? Apakah kayak tetap gue yang tadi aku bilang, tetap gue kok, tetap jadi gue apa adanya, tetap have fun main, atau mindsetnya adalah oke, udah 20 berarti gue get ready untuk adventure yang baru gitu. Kalau seandainya mindsetnya kayak gitu, new adventure, berarti ya siap-siaplah untuk explore lebih banyak lagi, untuk manajemen waktunya kayak gimana, terus juga untuk lebih berani sama diri sendiri buat kalau lu mau ya lu mau. Jangan kayak lu mau tapi nanti aja deh, kayaknya belum deh, kayaknya gue belum pede deh, kayaknya fisik gue belum lengkap deh, kayaknya skill gue belum ada deh. Jangan punya mindset kayak gitu. Umur 20 menurut gue adalah waktu dimana lu bener-bener explore semuanya yang lu pengen, kayak gitu. Like we create new things yang belum pernah kita buat gitu. Iya, tapi in positive ways ya, bukan lo jadi explore hal-hal yang negatif, kayak gitu. Tapi bukannya itu udah harus ditanamin kayak sebelum kita masuk kuliah? Yes, betul. Tapi faktanya masih kebanyakan orang yang berpikir gue masih belasan tahun, gue harus main, gue harus have fun. Makanya hal kayak gini kenapa gue tekanin lagi, gak semua orang pikirannya kayak kita, ngerti gak sih? Faktanya kayak gitu. Mungkin kita bersyukur kita berpikirnya kayak gitu. Oke, berarti sekarang gue udah harus get ready untuk new adventure. Tapi akan banyak banget orang di luar sana, gue masih belasan tahun, gue harus have fun, kayak gitu. Gue masih 18 udah masih mau main. Padahal gak berasa loh. Aku aja ngerasa kayak, baru kemarin gue 20 tahun, kok ini 21 ya? Iya. Waktu tuh cepet banget, gak berasa. Lu masih magang kan, umur 20 kan? Iya. Iya kan? Wah kelamaan magang. Iya, makanya kayak
Waktu tuh nggak berasa, jangan disia-siain. Iya sih. Tapi ya, iya. Berarti you do to-do list gitu pas lagi kuliah gitu? Apa? Apa pakai to-do list gitu pas selama kakak berkuliah kayak to-do list? Jujur aku nggak. Ah? Aku tipe orang yang, ini unik ya aku sih. Banyak orang-orang yang cara dia manajemen waktunya, dia bikin post-it, to-do list segala macam, bikin jadwal yang panjang banget di phone-nya. Iya. Tapi kalau aku tipe yang ngejalanin aja. Jadi aku lebih ke reminder di otak, kayak aku harus ngapain hari ini ngapain. Kayak gitu. Soalnya ya, namanya juga orangnya pelupa takutnya nanti. Ya kan? Apalagi kan belum punya orang yang bisa ingetin. Ih. Sedap. Betul. Iya kan? Masa lebih pintaran HP daripada orangnya sih? Harus HP dulu yang ingetin baru dianya. Sedap, boleh, dapat. Jadi ya cara mungkin kalau gua itu kan kita ada Google Calendar. Yes, betul. Biasanya itu ada dari jam 0 sampai jam 23.59 itu biasanya gue bikin time block. Jadi dari sini jam segini, tapi ujung-ujungnya juga gua mundur. Gak ngeliat gak sih? Bukan gak ngeliat, gue tahu ada jadwal ini, tapi gue misalnya tugas DI, desain interior dari jam, mulai misalnya gue kerjain jam 7 sampai jam 9. Oke. Tapi ya kan gue kuliah kan gak lama tuh 2 jam doang. Itu pagi dari jam 7 sampai jam 9. Oh, oke. Ya kan. Nah gue rencananya mau tidur jam 5 sampai jam 7 ya kan, biar bisa begadang, bisa lebih kan, siapa tahu desain tugasnya bisa lebih lama kan. Iya. Malah bablas. Pasti kalau udah nyentuh kasur tuh bablas pasti. Tidur siang malah bablas. Malamnya pas lagi udah bangun kerjaan tugas, kenapa gue nyesel ya? Gue nyesel, tapi enak tidur. Itu tuh enak. Bener, kalau udah nyentuh kasur tuh udah susah buat bangun lagi. Iya. But is it worth it tuh ambil komunikasi? Sangat, kalau di aku ya, sangat worth it sih. Karena termasuk passion gitu. Karena passion aku kan emang pengennya ke dunia komunikasi, jadi emang worth it. Nah ini gue bingung nih, apakah gue sebenarnya passionnya di desain Nah, interior? itu harus punya self awareness diri sendiri, kayak gitu. Nah ada tips buat anak-anak yang mau Pilih kuliah. Ini kan bentar lagi anak-anak. Udah masuk loh. Belum. Udah, kampus aku aja udah OMB, udah masuk mereka. UMB. Udah OMB, udah orientasi mahasiswa baru. Iya, Ini bulan apa? Udah, tapi kan Udah Agustus. ya kan maksudnya like first day of kuliah kan belum. Oh Ya, ya. Ya kan? Oke. Pertanyaan untuk kalian, apakah itu sudah sesuai passion kalian? Nah. Kalau nggak mundur, masih ada waktu. Enggak, iya kan kalau di aku kan masih ada yang namanya pindahan ini kan. Iya, benar. Tapi kan gue mikirnya ya, kalau misalnya kita pindah fakultas, itu kita udah balik lagi ke semester 1 dong berarti. Iya, ulang dari awal. Nambah waktu lagi kan. Nambah waktu, keluar biaya lagi. Iya, kayak. Tapi ya untuk sesuatu hal yang Ya makanya ya balik lagi ke pribadi orang. Kalau emang worth it gitu sih. Tapi emang ini ya, berarti selama kakak mau masuk SM, tapi bukanlah pas lagi SMA itu pas lagi SMA kelas 3 ya, apalagi nambah teater itu kan, Bu, itu bukanlah sesuatu hal yang lebih berat lagi kalau udah tambahin gas, mau masuk ujian UMN terus. Nah, enggak sih, karena kita bawanya have fun. Karena kita enjoy ngelakuin itunya. Makanya kalau gue tuh sadar sesuatu yang kalau kita jalanin enjoy, nggak bakal berat. Mau sepenuh apapun jadwalnya, kalau kita emang enjoy, capek fisik. Cuma mental dan hati nggak capek. Iya kayak sih. gitu. Kayak asik aja, kayak gini nih kamu podcast. Emang kamu nggak capek jauh-jauh dari Jakarta Utara ke sini? Gue sih enggak lah. Secara fisik kan kayak harus nyiapin ini, belum nanti kamu settingnya rapiin lagi segala macam. Tapi kan kamu enjoy. Iya sih. Kayak ya udah seneng aja. Kayak Apalagi gitu. ngomong sama orang-orang baru kan. Kenalan, dapet channel baru kayak iya gitu. kan. Jadi asik aja. Tahu gue dapet followers gue naik kan. Amin. Padahal bentar lagi udah mau akhir juga. Masih ada 1 episode lagi sih. Baik. Apa lagi? Wow, hujan ya. Hujan coy. Hujan. Gimana? Nah, mau ngomong teater lagi? Oh boleh.
at that moment ketika kakak masuk ke teater yang kuliah itu pas lagi berarti umur 19 berarti ya apa? Iya 19 benar. Kan 18 malah. lagi. Like, Kan aku kan Agustus. Jadi waktu aku lulus SMA itu aku 17 tahun. iya benar. Ya, Kayak gitu. Oh. 18 berarti But posisinya. is it still the same as the pemeran utama apa? Iya. Oh iya sih ini main karakter in. Oh iya ini main karakter. Gimana sih ini? Tapi iya loh. Ini kulihat aja nih. Loh, banget ini ya main karakter teater ini. Fowler terus main karakter in Hikayat. Ya kakak sebenarnya capek nggak sih sama? Maksudnya bukan capek ya. Maksudnya kayak nggak overwhelmed. Oh pasti lebih kan bertanya-tanya kayak, kok gue pernah ada satu titik di mana, kok gue bisa layak ya di posisi ini, ngerti gak sih kayak, kok gue bisa dipercayakan posisi segede ini berturut-turut, gak berhenti dari SMA, kuliah kayak, wow. Kayak wow, kadang suka kaca kayak wow. Gila lo gitu kayak gila lo kan. Lu Gitu. udah ambil teater pertama belum kelar aja udah ambil lagi. Iya kayak peran lo utama lo. Udah hafalin skrip udah harusnya nyanyi kan tapi kan. Iya udah harus ini hafalin skrip. Lanjut lagi. Kayak wow aja sih kayak wow. Tapi sih gue kebayang ya kalau anak sinetron kayak paginya mau ambil role apa, siangnya role apa kan. Ya, kan. pasti kan ada begitu. Ya, yang penting dapat duit lah ya. Ini dapat duit gak ya? Enggak dong, karena Ya. ini kampus. Nggak tertarik gitu ambil sinetron sekalian. Jujur tertarik, cuma aku tuh belum dapat channelnya. Ya. Aku belum punya channel ke arah situ. Jadi kayak ya siapa tahu nanti puji Tuhan berjalannya waktu pasti dibukain jalan. Ya konten creator dulu aja kali. Iya Ya. betul, main-main sosmed dulu lah. Itu mulai dari kapan konten creator? SMA. Oh. Gila gue anak SMA aja belum kepikiran jadi content creator gitu kayak gimana ya kayak takut aja gitu takut sebenarnya bukan satu sih sebenarnya satu hal yang bikin paling mager kalau dalam content creator itu ngedit. Yes kan apalagi ngeditnya Setuju. pakai ya, tiba-tiba laptopnya hang apa tiba-tiba filenya kegedean terus masukin Baterai lowbat sih, itu mager sih. Kayak aduh. But anyway, kita kembali kepada kakak pas masa kuliah. Kan Oke. kakak sebenarnya hitungannya berarti hampir mau selesai, Yes, tapi betul. belum mau selesai. Kemarin aku udah nanya sama Evelyn soal circle sama pertemanan kan. Menurut kakak ada sama pertanyaan sama masih Evelyn. Menurut kakak, karena kan kakak baru udah kelar. udah lumayan lama lah ya. Ya. Is it circle? Is circle matters? Yes. Ya sih emang matters sih sebenarnya. Tapi ya like how you find your own circle. Oke, gini. Balik lagi ke prinsip. Aku dari dulu udah punya prinsip kalau seandainya SMA, oke, terserah waktu lu main. Jadi carilah circle untuk bermain-main. Tanda kutipnya kayak gitu. Tapi di sini kuliah, pandangan lu harus sudah masa depan. Yeah. Lo mau jadi apa? Lo mau ngapain? Target lo apa yang mau lo capai? Jadi carilah circle yang emang membangun, Ya. positif, tidak bermain-main, tanda kutip kayak gitu, dan emang fokusnya udah ke masa depan. Circle yang emang udah bukan cuma sekedar foya-foya, hahaha hihi kiri kanan, gak peduli nilai. Kalau SMA kan masih kayak gitu ya, kayak ya udah gue mau remedial segala macam, kayak ya udah remet ini gitu loh. Tapi beda di sini kalau udah kuliah, carilah circle yang emang akan menguntungkan lo di masa depan, kayak gitu. Soal tadi yang hahaha hihi yang penting lulus kayaknya gue juga kayaknya lagi mindsetnya kayak Masih kayak gitu ya? Iya masih Oh, kayak jujur kayak aduh ini kok nggak nilainya segini tapi puji Tuhan masih tetap lulus ya walaupun NIM-nya walaupun IPK-nya masih ya tapi IPK aman kan? Aman. Gila cum laude. Loh saudara-saudara. Boleh. Tapi
Tapi ya kemarin kayaknya aku lihat di YouTube searching Kezia Levianti. There's one thing that makes me amazed. Gak cuman ambil teater, but you step out another, you keluar dari comfort zone, mengambil mau menjadi apa ya? Gue lupa. Calon OSIS, apa sih namanya? Jauh ya, stalk ya. Iya, Ya ampun. calon presiden OSIS. Ya, Dulu. iya, itu dulu. Tapi kan like since Why? related, karena itu, ya kan, namanya related. Orang kan ya like you kalau kayak kakak bilang tadi kan, kakak step out, maksain diri untuk ambil masuk ke perpustakaan untuk reading terus baru dapat kan. Yeah. Nah, is it the same thing that you did pas lagi mau jadi ketua OSIS? Ketua OSIS baru ingat, bukan presiden, ketua OSIS. Sama sih, lebih ke ya kalau you never try you'll never know. Aku prinsipnya kayak gitu. Kalau lo nggak pernah nyoba lo nggak bakal tahu ntar kayak gimana. Iya sih. Mau kepilih mau enggak nggak apa-apa, yang penting lo udah coba. Kayak gitu. Tapi kebetulan waktu itu OSISnya temen aku, terus aku dioper jadi ketua prom night. Kayak gitu. Oh jadi kakak jadi ketua? Aku ketua prom night. Widih, tugas makin banyak, mau ngambil ketua OSIS, mau jadi Aduh. udah menjadi pemeran utamanya itu, kecapean apa nih orang? Aduh, tapi kalau orangnya udah have fun, udah. Iya, kalau udah have fun kayak nggak bisa di stop. Iya, kayak ya udah jalanin aja. Aduh. Nah, berarti ini udah hampir mau sejam, takutnya nanti orang pada capek. Dengerin ya. Enggak kok. Pasti. Ini soalnya bermanfaat. Oke. What's your apa sih setelah ini? What's your planning after this? Oke. Itu pertanyaan yang berat buat aku jujur. Karena ini juga fun fact buat kamu yang nanti mau masuk umur 20 dan 21. Ini tuh sebenarnya masa quarter life crisis. Iya. Ini masa quarter life crisis banget, kayak jujur kalau kamu nanya gitu aku juga masih dilema. Kayak nanti setelah lulus gue mau jadi apa ya? Iya. Gue mau ngapain ya? Target gue apa? Gue mau ngelangkah kemana? Itu berat banget. Karena udah masuk di masa kok gini-gini aja ya? Tapi untung quarter life crisis kakak itu, untung sebelum kakak kakak kalau misalnya nggak kepikiran ambil media komunikasi kan, imagine like you have your own ego, you have your own ego, betul, relate. Terus kayak gue mau jadinya sinetron doang. Yes, gue tetap mau teater nih. Gue mau tetap teater nih, mau apapun juga. Nah, pas quarter life crisis tibalah muncul ini sebenarnya worth it gak sih? Ya kan? Itu pasti. Nah, what do you think? Jadi tadi soal yang quarter life crisis kakak itu kakak mikirnya kayak gimana? Oke, balik lagi ya. Yang tadi aku mention di awal tuh benar. Dengan aku masuk ilmu komunikasi itu menurut aku langkah paling tepat. Kalau seandainya dulu bener yang kata kamu, kalau dulu aku tetap ego aku kuat, aku masuk teater. Kayaknya sekarang gue gak ngerti deh gue ngapain. Karena gini, gara-gara aku masuk ilmu komunikasi, aku puji Tuhan bisa dapetin pekerjaan jadi social media specialist, content creator, terus juga TikTok content creator segala macam. Itu kan base-nya komunikasi. Base-nya kan kita menelaah orang maunya kayak gimana. Base-nya kan kreativitas. Kalau dulu aku tetap kekeh ego aku masuk seni teater, sekarang gue ngapain? I mean you use that skill untuk jadi content creator kan? Ya, tapi but what else? Yes, setuju. Dan juga yang kedua adalah kalau kamu masuk perusahaan besar itu bakal lihat CV kamu. Kamu studinya apa sih? Kalau aku tulis jelas-jelas study aku teater, mana mungkin perusahaan ambil kayak buat, sorry to say, bukannya merendahkan tapi kayak buat apa? Kayak gitu loh. Perusahaan itu kita realistis aja. Sebenarnya makin gede tuh aku makin realistis pikirannya. Faktanya di sini perusahaan itu bakal bener-bener lihat study kamu itu apa. Aku kan di sini emang ngincernya social media specialist. Bener. Otomatis perusahaan akan lebih welcome kalau aku base-nya itu adalah komunikasi. Karena kenapa?
stereotip perusahaan adalah anak komunikasi tuh ngerti pasar, Benar. ngerti Iya, target, Paling kayak marketing gitu. kan. Benar. Nah. Kalau seandainya aku waktu dulu nggak dengerin kata orang tua aku dan masuk teater, susah aku dapat kerjaan. Ih, berterima Kayak kasihlah Anda kepada orang tua. Makanya apa ya? Balik lagi mungkin kalau aku conclusionin, hargain passion kamu benar. Iya benar. Tapi dengerin juga omongan orang lain. Kayak gitu. Jangan ego, jangan kuat. Karena pada faktanya at the end lo bakal bersyukur kok. Kayak gitu. Denger ya guys, denger catat ini podcast 52 menit nih ada manfaatnya nih. Awas aja nih misalnya ya. Kalau ada yang komplain ke gua kan kayak Jo nih gue nyesel nih, lu gak denger podcast gua nih. Bener. Nggak apa-apa. Ini ngomongin quarter life crisis nih. Tapi ya, ya gimana ya, mau gimana kayak denger, do you think that, lama banget ya, do you think that dengerin kata hatimu is the right thing to do? Not 100% sih. Sebenarnya benar, tapi tidak 100% benar. Karena faktanya terkadang hati kita itu egonya tinggi. Iya. Udah egonya tinggi dan juga kita cuma ngambil keputusan sesuai emosi kita saat itu. Nanti kalau udah nyesel nyalahinnya siapa? Diri kita lagi, kayak ngapain dulu gue kayak gitu. Jadi jangan sampai menyesal, apalagi ini untuk masa depan. Iya. Tidak berlaku hanya untuk kuliah pekerjaan, tapi pasangan juga. Oke. Setuju gak? Pasangan juga. Jangan cuma gara-gara kayak gue udah suka banget nih sama yang ini, tapi kayak lu udah tahu red flags-nya apa. Iya. Orang tua lu udah ngomong kayak enggak, tapi lu kekeh karena hati lu aku udah nyaman, padahal lu nggak lihat di belakangnya ada apa. Iya. Jangan terbutakan oleh ambisi hati, tetap harus realistis. Makin gede itu, ini juga pesan untuk yang mau masuk 20 tahun, semakin besar harus semakin realistis, harus makin pangkas isi hati lo buat bisa berpikir pakai otak. Gitu. Itu pesan 20 tahun. Pernah nggak disampaikan sampai dari 4 podcast ini? ini perdana nih, jadi bloopers ya, bisa ya, bloopers perdana ya. Gitu sih. Gue penasaran ya, nanti setelah gue lihat ini podcast, setelah kelar ini rekam, gue masih penasaran ini sebenarnya ini podcast ini ngomongin apa sih sebenarnya nih? Aku biasa juga gitu sih, ngomongin kuliahan. Satu lagi misalnya itu dari Women Radio, satu lagi kuliahan. Nanti itu misalnya itu sebenarnya sama kayak teater kemarin, itu related cuman step up from your comfort zone doang kan. Karena kan ini kan yang podcast sebelumnya kan waktu aku umur 19 tahun belakang. Ini kan pertama kali 21 tahun. Yoi. Jadi kayak ya udah berarti kamu perdana nih, perdana 21 tahun aku dapat podcast gitu. Semoga nanti di umur ya misalnya kakak nikah nih. Nah, nanya lagi nih podcast lagi nih. Gimana setelah melewati quarter life crisis pusing dan mendapatkan pasangan pusing. Saya mundur. Belum kepikiran berat nanti. Itu berat. Jujur udah kepikiran. Aku tuh pengen nikah muda gitu loh. Tapi kayak aduh pasangan belum ada. Tapi lihat di TikTok kemarin ada satu pasangan 132, satunya 17. Cowoknya 32, ceweknya 17. Aku enggak sih. Kayak ini orang Aku no sih. Emang sebenarnya sih itu terlalu ke atas udah, dan nanti baik lagi. Ya jangan ntar kita melenceng. Anyway, that's the end of the podcast. See you in next episode. My name is Jonathan Merewijaya. And I'm Keisha Levianti. I will see you next week. Bye-bye.